wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan bagianmu dari dunia ini. Cuma sekedar itu. Jadi bukan ayo kejar dunia, enggak. Jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Segitu aja. Dunia ini bukan tempat kita tinggal, tapi tempat kita meninggal. Maka kalau tahu dunia ini tempat kita meninggal, jangan terlalu fokus terhadap dunia yang akan kita tinggalkan ini. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info yang sampai ke saya, katanya warga Bandung itu semangat katanya. Kok tadi saya samar-samar dengar salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru terbukti gitu ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Syukur alhamdulillah di tengah suasana jelang sunset gitu ya. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di sebuah tempat dari salah satu potongan buminya yaitu Soreang. Betul ya? Soreang ya. Alhamdulillah sampai hari ini hari terakhir dalam perhelatan Hijrah Fest Bandung. Salam dan salam semoga selalu dan senantiasa Allah berikan, Allah limpahkan, Allah curahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau yang baik-baik, sahabat beliau yang sangat setia, dan umat yang istiqomah dalam mengamal sunnahnya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kumaha sadayana? Bener nggak itu? Sapaan begitu? Bener ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya melihat hari-hari dari pertama kali tenan ini dibuka gitu ya semuanya. Sampai tadi perjalanan dari Jakarta ke sini, saya saksikan betul bagaimana animonya. Ya bahkan semalam sama Syekh Asim kalau nggak salah, ya di tempat ini beliau bersama Mas Ari gitu ya, menyampaikan untayan-untayan yang insya Allah akan membawa maslahat dan manfaat buat kita. Hari ini izin saya ingin sama-sama belajar dengan, apa sebutnya di sini? Kalau di Jakarta kan Abang Empok ya. Kalau di sini? Oh, AATT gitu ya. Ya, AATT izinkan saya belajar bersama di sini. Temanya bagaimana para pemburu dunia begitu. Baik. Kalau saya tanya dunia itu, ini kuis ya, yang bisa jawab, kan kalau semalam tuh katanya saya baca postingan Mas Ari, ada yang pengen banget umroh gitu ya. Nggak boleh lihat Google, nggak boleh lihat indeks Quran, nggak boleh lihat apa lagi, nggak boleh tanya ustadznya, ustazahnya. Saya mau tanya, berapa kali di Al-Quran kata ad-dunya disebut? Ada yang tahu? Ayo. Berapa kali kata al-akhirah disebut dalam Al-Quran? Belum tahu? Oke, ada yang sudah main mic tadi. Ada yang mau jawab berapa kali kata al-hayatud dunya disebut dalam Al-Quran? Enggak tahu? Berapa kali kata al-qiyamah disebut dalam Al-Quran? Ayo, ini menunjukkan apa yang disebut dengan ihtimam, perhatian kita kepada Al-Quran. Al-Quran menyebut dunia di dalamnya sebanyak 100, berapa kali? 100, pokoknya selain kata ad-dunya itu dengan padanan hayatnya, maka hayatud dunya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan dunianya saja. Kalau akhirah disebutnya 115 kali. Oke? Kalau dunia disebut sama Allah Subhanahu wa taala 100 berapa? 11 kali. Banyakan mana yang disebut? Akhirah.
Akhirat Allah sebut 115 kali. Dunia cuma disebut 111 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menarik. Padahal biasanya penyebutan dunia selalu berdampingan dengan akhirat. Apalagi yang disebutkan selalu berdampingan. Satu, dunia dan akhirat. Kedua, salat dan zakat. Ketiga, apa? Apa? Oh iya, surga neraka ya. Terus ada lagi yang keempat, langit dan bumi. Kelima, ini pengetahuan kita pengen uji tentang Al-Quran. Yang keenam, yang ketujuh, baik, siang dan malam, hidup dan mati. Betul kan ya? Allah sebutkan berdampingan itu. Tapi yang menarik, kalau selalu beriringan, kenapa kok beda? Kenapa yang satu 111, yang satu 115? Dunia dengan segala apa yang Allah sebutkan di dalamnya, setidaknya buka Quran surat Al-Hadid, ada yang bawa Quran? Saya yakin semua bawa handphone, walaupun tidak semua bawa Quran. Ya, di dalamnya ada mushaf, ya digital. Silakan dibuka, surat Al-Hadid ayat 20. Kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu? 1, 2, 3. I'lamu. Sudah ketemu belum? Saya ulangi lagi. Surat Al-Hadid ayat 20. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu kita baca bareng-bareng. Sudah? Yang ikhwan sudah? Baik, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, ayo. I'lamu an la'ibu wa lahu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu fatarahu musfarra. Terus thumma yakunu. Terus wa maghfiratu. Terus mata ghurur. Ya, Masya Allah. Jadi kata Allah di situ, i'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu. Jadi ketahuilah perumpamaan kehidupan dunia itu, dia cuma sekedar seperti hujan yang sangat singkat saja. Makanya Allah katakan la'ibun walahwun wazinatun. Artinya yang pertama main-main, yang kedua senda gurau, yang ketiga adalah perhiasan, yang keempat berbangga-banggaan, yang kelima berlomba-lomba banyak-banyakan. Betul ya? Sama seperti hujan yang mengguyur bumi, kemudian menumbuhkan tumbuhannya. Tidak lama waktu itu berselang, daunnya hijau, buahnya ranum. Mungkin orang melihatnya bisa takjub melihat pohonan itu. Tapi apa kata Allah? Summa yahiju fatarahu musfarra. Kemudian menguning. Summa yakunu hutama. Kemudian berguguran. Betul ya?
Segitu aja kehidupan dunia itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah 111 ayat itu, andai Allah hanya menyebut satu saja kata dunia, cukup. Lakafatna, cukup bagi kita. Tapi kenapa sampai 111 kali diulangnya? Tapi ada hikmahkah di 111 itu? Pasti jawabannya ada hikmah di dalamnya. Kenapa sebanyak itu? Karena kita mudah lupa. Kenapa sampai sebanyak itu? Karena kita ini butuh selalu diingatkan. Dunia ini, kata Rasulullah SAW, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul khamisah. Jadi kita ini banyak yang disebut oleh Rasulullah SAW dengan istilah hamba dunia. Apa aja itu? Baik dinarnya, baik dirhamnya, baik fashionnya, mungkin baik furniturnya. Rasulullah SAW mengistilahkan dunia, orang-orang yang kesemsem dengannya, dengan hamba tadi. Bahkan di dalam kitab, kalau tidak salah, Ta'limul Muta'allim, Syekh Az-Zarnuji pernah bilang gini, Hiyad dunya aqallu minal qalili. Ada anak pesantren? Anak pesantren di dia? Wa ashikuha adhallu minal dhalili. Tusimmu bisihriha qawman wa tu'mi. Fahum mutahayyiruna bilad dalili. Itulah dunia, kata beliau. Kenapa? Dunia dengan segala magicnya mampu membuat orang yang mendengar itu tidak mampu lagi dengan sebagaimana mestinya dia menggunakan telinga ini. Artinya jadi tidak dengar. Yang tadinya bisa melihat, dia jadi buta, nggak bisa ngelihat. Kenapa? Daya magicnya mampu membuat orang-orang ini hilang semua kendalinya. Hilang semua fungsi dari indranya. Kata beliau begitu. Makanya, kalau ngelihat dunia di dalam ayat-ayat Al-Quran, selalu pesannya cuma satu saja. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan bagianmu dari dunia ini. Cuma sekedar itu. Jadi bukan, ayo kejar dunia, enggak. Jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Segitu aja. Nah, bagian yang Allah berikan itu, kalau dikelola dengan baik, kalau dimanfaatkan dengan baik, kalau difungsikan dengan baik, jadilah sebaik-baiknya apa? Sebaik-baiknya wasilah, sebaik-baiknya sarana, sebaik-baiknya tujuan itu mengikutinya. Hukum tujuan tadi, sarana tersebut. Makanya para ulama mengatakan, lil wasaili hukmul ghayah. Kalau tujuannya adalah ke Bandung misalkan, maka hukum asal ini tadi, hukum wasilah mengikuti hukum tujuan. Contoh misalkan orang mau ke surga, dunia ini bisa menjadi alat dia ke surga. Kalau ada orang pengen ke neraka, dunia ini juga bisa jadi jembatan dia ke neraka. Itu kata para ulama. Kalau seandainya tahu bahwasanya seandainya kita ingin masuk ke dalam surga sebagai garis finish kita, jangan jadikan dunia ini wasilah ketidakbaikan. Yuk, sekarang saya tanya, di Bandung sudah mulai lomba-lomba belum? Belum ya, karena belum masuk Agustus ya. Tadi pagi saya ngisi di Tangerang, sudah mulai ada. Lomba tenis meja, lomba futsal. Tapi lomba yang sifatnya bertarung, lari, kecepatan, main dulu-duluan, itu belum mulai. Biasanya di hari H. Misalkan lomba makan karung, ya kan? Balap karung ya, makan kerupuk, gigit kelereng ya. Lomba-lomba yang seperti ini yang mempertaruhkan kecepatan, ya, kemudian konsentrasi dan fokus biasanya hari H. Baik, saya tanya, kalau kita ikut lomba seperti itu, saya yakin nih, ini semua ini mantan juara ini di kelas masing-masing dan di zamannya. Kalau sekarang udah agak malu. Saya tanya sama antum semua yang ikhwan, pada saat lomba dulu, lari kelereng misalkan, mulainya dari garis apa? Garis start ya. Ada enggak yang mulai dari garis finish? Kata panitia salah gitu ya. Kenapa?
Karena memang orang tahu kehidupan dunia cuma garis start itulah garis yang menentukan dia boleh memulai. Tapi yang unik, untuk akhirat, mulainya bukan dari garis start. Bukan. Justru mulainya dari garis finish. Nah teman-teman bisa lihat bagaimana ucapan seorang yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Waktu dia tersungkur setelah dilantik jadi khalifah, dia katakan, Rabbi inni akhafun nar. Ya Allah, aku takut neraka ya Allah. Begitu tersungkur dia bilang, Rabbi inni akhafun nar. Ya Allah, aku takut neraka. Maka dia jadikan dunianya sebagai wasilah agar dia ke surga dan menjauh dari neraka. Itu yang ingin saya sampaikan. Wasilah yang waktu itu dia pegang, wasilah yang waktu itu dia rengkuh adalah wasilah kekuasaan. Baik, wasilah kekuasaan ini yang membuat dia akhirnya bilang, inni akhafun nar, ya Allah aku takut neraka. Maka dia pengen finish di surga, dia start dari situ. Nah ini dia. Bagaimana dengan kita? Kalau kita mau finish di mana, tentukan garis startnya itulah tempat finish kita. Dunia ini bukan tempat kita tinggal, tapi tempat kita meninggal. Maka kalau tahu dunia ini tempat kita meninggal, jangan terlalu fokus terhadap dunia yang akan kita tinggalkan ini. Ini ada sebuah ungkapan dari Ali bin Abi Thalib begini kira-kira. Irtahalatid dunya mudbirah, wartahalatil akhirah muqbilah. Dunia terus bergerak meninggalkan kita, akhirat terus bergerak, ngapain? Mendekati kita. Walikullim minhuma banun. Masing-masing punya loyalis. Punya anak-anak. Ada anak dunia dan ada anak akhirat. Fakunu abna'al akhirah wala takunu abna'ad dunya. Jadilah kalian anak-anak akhirat dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Kenapa? Karena anak-anak dunia akan ditinggalkan nanti oleh dunianya. Tapi anak-anak akhirat akan didatangi oleh akhiratnya. Gitu kurang lebih statementnya Ali bin Abi Thalib. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti dunia yang hari ini kita ada di dalamnya kita tinggalkan begitu, bukan. Tapi jadikan dia wasilah agar finish kita berarti. Jadikan dia alat agar finish kita menenteramkan. Jadikan dia sarana agar finish kita nanti membahagiakan. Jadikan dia adalah batu loncatan agar nanti garis finish kita adalah di ketinggian. Jadikan dunia ini adalah sarana, wasilah, apapun namanya yang membuat kita berada di alam keabadian penuh kebahagiaan. Nah cuma bagaimana caranya? Kan gitu ya. Bagaimana caranya? Kalau dulu salafus saleh mengatakan, jadikan dunia di dalam genggamanmu, tidak dalam hatimu. Kenapa? Ternyata teman-teman, kalau udah di hati berat gak? Berat gak keluarnya? Berat. Makanya ada istilah gini, Ustadz saya agak gagal move on Ustadz. Kenapa? Agak sulit saya melupakan dia. Itu biasanya udah nancep di sini tuh. Ya kan? Makanya kalau baru sekedar proses nih ya, maaf ikhwan akhwat, baru proses ta'aruf, jangan langsung udah pasti dia nih, enggak. Apalagi kalau dalam proses ini sudah memveto Allah. Ya Allah, dia ya Allah, bukan yang lain. Gelar sejadah, Allahu Akbar. Salat sih salat istikharah. Tapi doanya, ya Allah, jika dia jodohku, baik untuk duniaku, akhiratku, agamaku, cepat atau lambat, gitu kan ya? Maka dekatkan aku dengannya dan dekatkan dia denganku, betul ya? Begitu enggak doanya? Namun jika dia jodoh orang lain, jadikan aku orang lain tersebut. Itu dia sudah memveto Allah itu. Sama terhadap dunia, jangan jadikan dunia itu sudah di sini. Kenapa? Kalau sudah di sini agak susah. Kenapa saya bilang agak susah? Karena dia sudah nancap di sini. Keluarnya butuh proses. Sementara kalau dalam genggaman, agak mudah kita menaklukkannya. Lihat bagaimana para salafus saleh. Saya ingin sebutkan. Contoh satu adalah, misalkan
ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatid dunya hammahu." Siapa yang menjadikan dunia obsesi terbesarnya, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Farraqallahu baina amrahu." Allah cerai-beraikan urusannya. Allah cerai-beraikan semua urusannya. Dalam riwayat yang lain, "Farraqallahu syamlahu." Urusannya susah aja bawaannya. Kemudian apa? "Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi." Allah jadikan kefakiran di depan kedua matanya. Yang ketiga, "Wala ta'tihi dunya illa ma qaddara lahu." Dunia tidak datang kepadanya kecuali yang Allah takdirkan sedikit itu saja untuknya. Tapi barang siapa yang Allah jadikan dia itu berobsesi akhirat, "Mangkanatil akhirah hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbi." Lihat kebalikannya. Orang yang obsesinya akhirat, maka di hatinya sudah ditancapkan kekayaan. Ya. Dan Allah mudahkan segala urusannya. Allah datangkan dunia dalam keadaan wa ta'tihi dunya wa hiya raghimah. Datang dunia kepadanya dalam keadaan bertekuk lutut penuh kehinaan. Kalau orang tua kita sering bilang apa? Tanam padi, tumbuh jagung. Kok ibu bilang jagung? Tanam padi, tumbuh padi. Betul enggak? Tapi terkadang rumputnya, tapi tanam rumput tumbuh padi enggak? Tanam rumput tumbuh rumput. Dan jangan berharap padi akan tumbuh. Begitu akhirat. Dan begitu juga perumpamaan dunia. Saya bacakan satu ayat di dalam Quran surah 9, silakan buka. Ayat 38, posisi sebelah kanan ya. Kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru. Ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi ithaqaltum ila al-ard. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل." Kenapa banyak orang yang kesemsem sama dunia? Kenapa orang banyak menjadikan dunia di dalam hatinya? Padahal kata Allah, dunia itu cuma sedikit. Yang bangga dengan perolehan dunia, maaf, yang kau banggakan cuma sedikit. Yang sedih akan luputnya dunia, yang kau sedihkan cuma sedikit. Saya ulangi sekali lagi. Yang bangga dengan perolehan dunia yang dia dapat, kau banggakan yang apa? Yang sedih dengan luputnya dunia, yang kau sedihkan cuma sedikit. Lantas apa yang menjadi sesuatu membuat kita tertancap di hati, membuat pikiran pusing, kepala pening. Padahal kata Allah, "Wa ma mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil." Baik, laut terdekat dari sini di mana, Teteh? Gak ada yang dekat. Oh, itu laut ya. Baik, yang paling dekat deh, danau di mana terdekat? Situ Patenggang. Itu paling dekat. Baik, pernah kan pasti ke sana ya? Pernah nggak datang ke sana, kita celupkan jari kita, angkat, berapa liter yang terbawa? Berapa galon? Setetes. Yang ikhwan, terakhir main di kolam renang atau kali kapan? Nggak pernah main ke sana, biasa hiking Ustadz katanya. Baik. Kalau kita pernah pergi ke perairan, celupkan sekali saja jari kita. Kata Rasulullah SAW, "Mad dunya lil akhirah." Tidaklah dunia jika dibandingkan akhirat illa ka ahadikum, kecuali sama seperti salah seorang di antara kalian. Yaj'alu usbu'ahu fil yammi, dia masukkan jarinya ke dalam air tadi, ke dalam lautan, ke dalam danau, ke dalam luasnya sungai. Falyanzur bima tarji, maka dia lihat berapa liter yang dia bawa, berapa tetes yang dia peroleh. Segitu sajalah kira-kira dunia.
Kenapa para salafus saleh dahulu orang-orang terbaik di zaman itu tidak menjadikan dunia sebagai obsesi terbesarnya? Karena dia tahu yang dia lihat itu cuma setetes. Maka yang sekarang hari ini diberikan oleh Allah, maaf, titipan itu cuma yang hari ini luput, yang hari ini hilang darinya, yang hari ini dia tidak gapai. Yang tidak gapai berapa? Yang dibanggakan cuma setetes, yang luput, yang hilang cuma setetes. Yang dibahagiakan setetes, yang disedihkan setetes. Bisa apa dengan setetes kalau haus? Ayo, kalau lagi haus bisa apa dengan setetes? Hilang nggak hausnya? Tambah penasaran nggak? Yang ada tambah penasaran. Bisa apa dengan setetes saat kita sedang dahaga? Bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Setetes. Itulah karenanya Rasul tatkala memberikan perumpamaan itu jelas dan sangat lugas sekali. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia dia punya sifat dan karakter. Apa itu karakternya? Melelahkan. Makanya kalau di sini nggak ada yang mau lelah, berarti dia udah mau buru-buru kemana? Kemana? Ke akhirat. Dunia ini melelahkan. Iya. Makanya tatkala datang Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ya Jibril, baligh salam." Ya Muhammad, baligh salam. Wahai Muhammad, sampaikan salam. Maksudnya apa ya Jibril? Salam dari Allah Subhanahu wa taala untuk Khadijah, bahwasanya dia punya rumah di surga, la nasab wala wasab. Dia tidak akan merasakan kelelahan, dia nggak akan merasakan capek, dia nggak akan merasakan keletihan. Itu kata Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selagi di dunia masih capek. Maka yang capek ini semoga capeknya berbuah, bernilai, bermakna pahala. Tapi kalau capek doang nggak ada apa-apanya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fabai'un nafsahu. Capek yang nggak pernah ada konversinya, itu capek yang rugi. Ini di 15 menit terakhir saya ingin cerita gini. Ada sebuah cerita, tapi ini jangan dicari di mananya, karena ini di negeri entah barantah. Di negeri itu dibuat sayembara, siapa yang ingin jadi raja di sana dipersilahkan. Dengan masa jabatan 5 tahun. Ya, berapa tahun? 5 tahun. Masa jabatan yang 5 tahun ini bebas dia mau ngapain aja. Yang penting setelah 5 tahun, dia keluar dari tempat itu ke sebuah lahan yang tidak berpenghuni. Sebut saja hutan gitu. Oke? Ini pertama. Yang kedua, orang-orang di situ akan loyal dengan apapun yang menjadi kebijakannya, yang penting 5 tahun. Setelah 5 tahun, orang ini dibuang tadi kemana? Ke hutan. Datanglah seorang kakek tua bilang gini, saya mau melamar pertama kali jadi raja di sini. Oh baik, siap Pak, lahir batin? Siap gitu. Ya, sawadnak, kami jadikan engkau raja bagi kami. Jadi raja dia. Kapan lagi katanya, dulu-dulu hidup susah ya kan. Dulu-dulu hidup aduh nggak nyaman, makan susah. Kalau makan juga aduh apa ya, ngelongso gitu kata orang Jawanya. Lauknya ala kadarnya dan sebagainya. Akhirnya apa? Dia bermewah-mewahan, mumpung. Berapa tahun? 5 tahun. Pokoknya sekarang saya nabung, saya belanjain ini, saya bikin deh tuh rumah saya kalau bisa dari lapisan emas. Baik, tiba masanya 5 tahun, Bapak izin. Kalau 5 tahun bahasa Sundanya, tos 5 tahunnya gitu ya. Ya, sudah, mangga atuh. Silakan ke hutan. Ya. Dibuang dia, dilempar ke hutan. Bingung. Biasa nyaman, biasa apa tadi? Mewah, di hutan gak ada apa-apa. Datang orang parubaya, tapi dia lebih muda dari sebelumnya. Dia bilang, saya ingin menggantikan Bapak itu. Oke.
Oke, sawwadnak. Kami jadikan engkau raja di sini. Setelah itu, dia berpikir bagaimana dia nggak mau mengulangi kesalahan si kakek tadi. Udah, pokoknya saya dulu hidup susah. Kerja keras, apapun saya bawa dulu karena hidup miskin. Demi untuk mendapatkan recehan dan rupiah, sekarang saya pengen semua warga saya pijitin saya, wah dan sebagainya. Bahkan maaf, dia undang selir-selir untuk ke istana, dia zinahi di situ. Tiba masanya 5 tahun, dibilang gini, Pak, sudah 5 tahun ini gimana? Bapak juga sudah hura-hura, Bapak sudah foya-foya, yang Bapak inginkan minum minuman khamr sudah, Bapak sudah juga berzina, sudahlah semua. Silakan Pak, kemana? Ke hutan lagi. Sekarang giliran anak muda. Kayaknya dari Soreang kayaknya. Dia bilang gini, saya pengen gantiin Bapak itu. Anak muda Soreang ini. Ya, dia bilang, kenapa? Saya pengen juga menjadi pemimpin di sini. Baik, jangan lupa Pak ya, 5 tahun. Begitu dia jadi 5 tahun, di tahun pertama dia bilang kepada seluruh rakyatnya, wahai rakyatku, semua kalian harus tunduk patuh kepadaku, karena apa? Karena sebagai fasilitas yang aku dapat, seluruh rakyat tidak boleh membantah apa yang aku perintahkan. Sekarang, kalian semua pergi ke hutan sana. Semua kalian pergi ke hutan sana. Yang kedua, saya minta kepada semua yang pegang kebijakan di sini untuk menyiapkan material agar orang-orang di sana melakukan pembangunan di tempat yang telah ditunjuk sang raja tadi. Di mana? Di hutan belantara tadi. Oke? Di tahun kedua, dia bilang, setelah jadi rumah ini, tolong siapkan semua fasilitasnya. Siapkan kemewahannya. Siapkan hal-hal yang membuat orang-orang bisa hidup nyaman di sana. Di tahun ketiga, dia bilang, saat ini saya membutuhkan harta yang bisa saya bawa. Kalau tadi kan sudah semua nih, fasilitas ada, kelengkapan rumah tangganya ada. Yang ketiga, di tahun ketiga dia bilang apa? Sekarang saya minta, saya disiapkan emas, saya disiapkan dinar, disiapkan dirham, saya mau bawa semuanya. Terus sebelum 5 tahun, dia tahun keberapa tadi? Tahun keberapa? Ketiga. Belum berapa tahun? Belum 5 tahun. Dia bilang, wahai rakyatku semuanya, saya nggak perlu nunggu 5 tahun. Kira-kira kenapa yo? Ada yang tahu jawabannya? Saya nggak perlu menunggu 5 tahun. Kenapa kira-kira? Kalau kalian mau buang saya ke sana, sekarang saya siap. Kalau kalian memerintahkan saya pindah ke tempat itu, sekarang saya siap, kata dia. Saya nggak perlu menunggu 5 tahun. 3 tahun sekarang saya siap ke sana. Apa pelajarannya? Orang ini orang cerdas. Pemuda dari mana? Soreang. Tah eta pemuda Soreangnya. Pemuda Soreang tadi ini. Dia nggak perlu 5 tahun dia tungguin. 3 tahun dia bilang saya siap dilempar ke sana. 3 tahun saya siap dipindahkan ke sana. 3 tahun saya siap menempati tempat itu. Kenapa? Semua sudah dikondisikan. Semua cerita itu hanya ilustrasi. Bagaimana orang yang tahu kehidupan dia adalah di sana. Di sini cuma 5 tahun. Masa jabatannya cuma 5 tahun. Kesempatannya berkarir 5 tahun. Kesempatannya untuk menjadi orang kaya 5 tahun. Kesempatannya untuk memakai fasilitas 5 tahun. Tapi setelah itu dia dilempar ke sana. Dia pindah ke tempat yang lain tadi. Siapa yang bisa mengambil pelajaran di sini? Dia orang cerdas namanya. Betul kan? Apa itu? Hidup di dunia cuma sementara. Jatahnya ma baina sittina ila sab'in. 60 sampai 70 tahun saja. Tapi buat orang yang cerdas, dia membangun istananya di sana. Buat orang yang cerdas, dia mempersiapkan kehidupan yang abadinya di sana. Buat orang yang cerdas, dia mempersiapkan segalanya di sana. Bahkan kalau dia sudah siap segalanya, nggak perlu nunggu tua untuk pergi dari tempat itu. Ada yang siap? Belum. Ada yang sudah bangun istana?
Ada yang sudah membawa bekal banyak tadi. Ada yang sudah menyiapkan hartanya tadi. Kenapa belum? Karena kita masih sibuk mikirin kehidupan di atas tanah ketimbang kehidupan di bawah tanah. Kita masih sibuk memikirkan dan sungguh-sungguh berusaha untuk apa? Hidup enak ketimbang memikirkan mati yang enak. Kenapa belum siap? Karena kita, itu meliputi saya, masih banyak tergoda oleh buayan-buayan dunia ketimbang janji-janji Allah tentang akhirat. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menutup kajian saya pada sore hari ini dengan kesadaran kita bahwa dunia ini adalah alat. Dunia ini hanya batu loncatan. Dunia ini hanya jembatan, al-ubur. Dunia ini hanya perangkat yang Allah siapkan untuk orang-orang beriman. Jika dunia ini dipegang oleh orang yang salih, jadilah kemaslahatan yang dia keluarkan. Jika dunia ini dikuasai oleh orang-orang beriman salih, lagi taat kepada Allah, dia jadikan dunia ini sarana sebagai ladang menanam kebaikan akhirat kelak. Jika ini dikelola oleh orang-orang yang takut kepada Allah, maka dunia ini tidak lebih hanya anak tangga untuk mencapai tujuan utama. Jika dunia ini dipegang oleh orang-orang yang faham bahwa di kehidupan setelahnya dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan main-main dengan dunia ini kecuali dia hanya bersungguh-sungguh. Untuk apa? Menyiapkan kehidupan yang abadi.